Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh Banyak sekali anak muda Medan yang aktif dalam membantu mencerahkan bangsa, terutama mereka yang bergerak dalam membantu pendidikan informal anak-anak prasejahtera. Nah, salah satu kelompok anak muda yang aktif tersebut adalah Aksi Indonesia Muda Medan atau AIM. AIM sendiri merupakan organisasi sosial nirlaba yang terdiri dari gabungan mahasiswa sekota Medan. Mereka bergerak dalam mengupayakan solusi kreatif atas penanggulangan kemiskinan, serta memberikan pendidikan informal secara gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Pendidikan informal sendiri berlangsung di kawasan Starban, Medan Polonia, yakni setiap Rabu dan Sabtu, sedari jam 3 hingga 5 sore. Anak-anak Starban ini mendapat pelajaran tambahan dari relawan AIM. Dalam pendidikan informal ini, para relawan mengajar bermacam mata pelajaran yang juga diajarkan di sekolah, seperti matematika, bahasa Inggris, dan lainnya. Ya pemirsa, banyak sekali anak muda Kota Medan yang bergerak dan aktif dalam berbagi. Nah, terutama mereka yang bergerak untuk membantu pendidikan anak-anak prasejahtera. Salah satunya adalah Aksi Indonesia Muda Medan atau disingkat AIM yang menjadi tamu Selasar Budi kali ini. Nah, untuk itu kita akan berbicara banyak tentang AIM bersama Presiden dari Aksi Indonesia Muda Medan atau disingkat AIM, yaitu ada Deki Arya. Halo Deki Arya. Halo. Apa kabarnya? Sehat. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah Deki, apa sih AIM ini sendiri? Mungkin pemirsa masih belum tahu nih ya, apa lembaganya ini? Ya, jadi AIM sendiri itu singkatan dari Aksi Indonesia Muda. Jadi AIM ini organisasi sosial yang bergerak di bidang penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan dua pilar utama. Yang itu adalah pendidikan informal dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi sasaran kita itu untuk masyarakat miskin dan marginal. Masyarakat miskin dan marginal Iya, ya. benar. Nah kemudian seperti apa sih sejarah terbentuknya AIM ini di Kota Medan? Iya. Jadi awalnya saat itu founder Aksi Indonesia Muda Medan. Jadi dan dia merupakan juga presiden AIM yang pertama. Saat itu dia mengikuti event nasional dan berjumpa dengan salah satu founder AIM Makassar. Jadi di Makassar itu adalah pusatnya AIM. Awal terbentuknya AIM di Makassar. Jadi ya bertemu, jadi mereka saling tukar pikiran, saling berbicara tentang visi dan misi. Nah, jadi pada saat itu juga sebelumnya founder yang di Medan ini sudah punya niatan untuk membentuk suatu organisasi sosial yang sama seperti AIM gitu. Jadi mereka sama-sama saling tukar pikiran, akhirnya founder AIM Medan itu berinisiatif untuk membentuk AIM di Kota Medan sendiri gitu. Berbekal dari event yang ada di Makassar saat itu ya. Nah kalau misalnya untuk itu kan sejarah dari AIM Medannya ya. Nah untuk AIM secara keseluruhannya ini seperti apa mulai terbentuk? Iya, mungkin dari Makassar, Kota Makassar karena sebagai pusatnya. Saat itu terbentuk karena bentuk keprihatinan anak muda di sana melihat kondisi makin maraknya pengemis di sana di Kota Makassar sendiri, dan juga bentuk keprihatinan mereka melihat tingkat kemiskinan yang sangat tinggi di Kota Makassar. Karena kan di Kota Makassar sendiri mereka bergerak di Kampung Dangko, yaitu kampungnya masyarakat kusta gitu, penderita kusta. Jadi mereka yang paling banyak pengemis itu memang masyarakat dari sana gitu. Jadi mereka bergerak di sana. Mereka ingin membantu, ingin berkontribusi nyata bagaimana menanggulangi kemiskinan yang ada di sana gitu. Nah itu tadi pusatnya di Makassar, berarti AIM ini tidak hanya ada di Medan tetapi juga di Makassar. Nah selain itu di mana saja lagi? Ya alhamdulillah semenjak 3 tahun terbentuknya AIM di Kota Makassar, AIM sudah ada di Kota Medan khususnya, sudah ada di Cirebon, udah ada di Surabaya, Pontianak, Kolaka, Polman, dan juga baru-baru ini terbentuk di Bali dan juga Kendari. Oh yang Bali masih baru berarti iya, ya? baru. Wah, Dan juga sudah Kendari. banyak nih regionalnya berarti ya.
Baik, nah kalau misalnya untuk target nih saat ketika mendirikan AIM ini, apa sih yang terpikir sama kalian untuk target apa nih yang mau dicapai saat itu? Iya, pada saat itu mungkin di AIM Medan sendiri ya. Di AIM Medan sendiri kita punya target untuk mencari lokasi yang tepat untuk aksi nyata kita. Karena kan kita sesuaikan dengan sasaran kita juga, yaitu masyarakat miskin dan marginal. Yap. Dan yang kedua, target kita pada saat itu menjadikan organisasi Aksi Indonesia Muda Medan ini sebagai wadahnya bagi anak muda di Kota Medan. Karena kan kita melihat hingar-bingarnya Kota Medan saat ini, kita ingin mengajak para pemuda-pemuda yang peduli gitu ya, yang peduli untuk ikut bergabung sama kita untuk melakukan aksi nyata. Peran relawan begitu penting bagi kelangsungan Aksi Indonesia Muda Medan. Tanpa relawan, mungkin organisasi ini tidak bertahan. Merekalah yang berperan dalam mencerahkan bangsa dengan beragam kegiatan positif. Nah ini pemirsa sesuai dengan namanya nih, Iya. Aksi Indonesia Muda Medan. Berarti banyak aksi-aksinya nih yang dilakukan. Iya. Apa saja nih aksi-aksinya kira-kira? Ya mungkin aksi kita sampai saat ini, alhamdulillah kita sudah melakukan program pendidikan informal, ya pendidikan informal, dan juga salah satunya yang mungkin untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kita sudah melakukan gotong royong. Jadi kita menamakan gotong royong kita itu adalah aksi 1000 goni sampah. Aksi 1000 goni Iya, sampah. benar. Wah ini menarik sepertinya ya. Namun kita bahas nanti sebelumnya. Iya. Nah untuk mengajar informal nih, ini di mana lokasinya nih? Ya, sampai saat ini kita tempat lokasi kita mengajar itu ada di Kampung Starban, Kecamatan Medan Polonia. Oh, nah kenapa memilih lokasi di sana? Ya karena saat itu founder AIM Medan sebelumnya mereka melakukan survei di sana dan mereka menemukan bahwasanya banyak tingkat kesenjangan sosial di sana, terutama bagi masyarakatnya juga kan. Ada hal yang benar-benar membuat kita itu sedikit miris gitu ya. Karena kita melihat di pembangunan Kota Medan ini yang sangat megah gitu. Masih ada juga daerah-daerah yang tidak tersentuh pembangunan dan malah terkena adanya perbedaan pendapat antara umat Muslim dan juga umat Nasrani seperti itu. Jadi kita ingin melakukan aksi di sana, bagaimana kita bisa bersosialisasi di sana, bagaimana kita bisa menyatukan masyarakat di sana. Nah selain adanya perbedaan pendapat lintas agama tadi ya, apalagi kira-kira yang menjadi contoh konkret mungkin pemirsa bisa tahu seperti itu gambarannya saat itu masyarakatnya seperti apa ya? Ya masyarakat di sana rata-rata mereka mempunyai pekerjaan yang tidak pasti gitu ya. Jadi mereka mungkin serabutan namanya. Jadi ada pekerjaan di sini ya mereka ikut, dan malah hampir yang lebih banyaknya itu masyarakatnya itu adalah pemulung. Pemulung ya? Iya, pemulung. Dan malah anak-anak di sana juga, yang anak-anak didik kita pada saat ini, mereka itu memang pekerjaannya pemulung, pencari barang bekas, dan juga pengamen. Wah, nah jadi saat itu apa nih solusi yang ditawarkan oleh AIM? Iya, kita menawarkan solusi pada saat itu kepada masyarakatnya bahwasanya kita ingin melakukan aksi di sana. Kita ingin meningkatkan perekonomian masyarakat di sana gitu. Jadi kita ingin membantu mereka lewat pemberdayaan masyarakat, dan juga kita ingin membantu anak-anak di sana yang tidak sempat atau tidak dapat tidak dapat sekolah gitu, tidak dapat bersekolah karena pekerjaan mereka sebagai pemulung dan juga pengamen. Kita ingin mengajar mereka. Jadi karena pendidikan itu sangat penting gitu. Nah Deki, seperti apa sih respon masyarakat ketika kalian hadir mengajar di sana? Ya pada saat itu respon masyarakat, ada yang mengatakan kita itu ya bagus gitu. Karena mereka ya sudah, anak-anak ini kita kasih anak-anaknya sama kami gitu kan, untuk belajar bersama kami kan. Jadi tapi ada juga yang sebagian masyarakat mengatakan mereka takut gitu. Mereka takut untuk menitipkan anak-anak mereka untuk ikut program belajar bersama kita, karena mereka ada yang mengatakan seperti apakah ini, apa sih ini, apa sih itu. Mereka bertanya-tanya gitu kan. Kita coba menjelaskan tapi mereka tetap tidak percaya. Mungkin mereka mengatakan seperti ajaran sesat atau seperti apa. Seperti ada itu. maksud lain. Iya, ada maksud lain. Berarti. Iya, benar. Wah. Jadi dikira seperti ada aliran sesat seperti Iya. itu ya. Wah, luar biasa nih. Berarti perjuangan teman-teman AIM akhirnya bisa mempercayakan mereka ya. Iya, benar. Baik. Nah, namun Deki, kita tahan dulu perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat agar terlibat dalam kegiatan sosial ini. Mereka tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat. Lantas seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Selain
mengadakan kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak Starban, para relawan Aksi Indonesia Muda ini juga mengadakan pemberdayaan bagi masyarakat Starban. Seperti kali ini, para relawan AIM mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini sendiri bekerja sama dengan Skora Fakultas Kedokteran USU. Dalam kesempatan ini, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan mereka terkait cek tensi darah, cek kadar gula, asam urat, dan kadar kolesterol. Selain untuk masyarakat dewasa, para relawan AIM juga mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk anak-anak Starban. Pemeriksaan berupa cek gizi dan pemberian obat cacing. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjaga gizi anak dan mencegah anak-anak dari bahaya cacingan. Tadi disebutkan bahwa ada perbedaan pendapat antara lintas agama ya, Iya, ada benar. Islam dan Nasrani. Nah, ini seperti apa sih yang kalian lakukan untuk mendamaikan mereka? Ya awalnya kita melakukan pendekatan juga ya. Seperti biasa kita melakukan pendekatan pada masyarakat. Tapi karena memang program kita yang pertama itu adalah pendidikan informal. Jadi kita khususkan untuk anak-anak kita di sana, anak-anak mereka di sana. Jadi saat itu kita melakukan pendekatan-pendekatan yang memang cukup sulit yang kita lakukan ya. Karena mereka tidak mudah merubah mindset mereka yang sudah tertanam dari kecil. Apalagi ini masalah agama kan? Iya benar. Jadi mereka, oh ini kamu agama yang lain, nah, kamu ada agama yang lain, aku nggak mau gitu. Jadi mereka tidak mau ikut. Kita satukan antara agama Muslim dengan agama yang Nasrani, kita nggak bisa satukan mereka untuk ikut belajar gitu. Jadi kita harus mengambil dua hari yang berbeda. Jadi di untuk umat Nasrani di hari Rabu biasanya, dan untuk umat Muslim itu di hari Jumat. Jadi seperti itu. Jadi tapi ada di satu titik kita berhasil melakukan pendekatan tersebut gitu. Kita berhasil menyatukan mereka pada saat itu di akhir tahun 2014. Jadi kita dalam penyambutan tahun baru kita melakukan kegiatan di sana. Jadi melakukan kegiatan dan alhamdulillah saat itu kita gabung mereka, saat kita acara makan bersama, akhirnya mereka mau menerima bahwasanya oh aku hidup ini harus berdampingan loh. Ya. Oh, ya. Jadi seperti mereka sudah mulai terubah mindset mereka. Berarti gitu. sekarang sudah luntur lah perbedaan Iya, di antara benar. mereka berarti ya. Nah, untuk anak-anak yang diajarkan ini ada berapa sih jumlahnya? Untuk anak-anak didik kita hampir 30 orang. Nah, untuk kegiatan belajarnya nih, di mana sih dilakukan? Ya kita untuk kegiatan mengajar tetap di lokasinya di Kampung Starban. Dan alhamdulillah kita sudah punya pondok literasi. Wah, sudah ada base campnya sendiri berarti benar, ya? Ada base camp kita di sana untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan juga program pemberdayaan masyarakat. Nah, apa sih yang diajarkan untuk anak-anak di sana? Yang kita ajarkan itu adalah pendidikan akhlak pastinya, pendidikan moral, pendidikan karakter, dan juga beberapa pelajaran yang diajarkan di sekolah pada umumnya. Baik Deki, metode apa sih yang dilakukan ketika ini kan anak-anak hidup dalam memeluk agama yang berbeda-beda Iya, nih tadi ya. Nah, ini seperti apa sih metode belajar yang teman-teman jalankan? Iya. Jadi mungkin karena kita kan banyak gitu mata pelajaran yang di sekolah juga banyak gitu. Tapi kita khususkan ke pendidikan akhlaknya juga, pendidikan moralnya. Jadi bagaimana kita merubah tingkah laku mereka, bagaimana kan? Jadi mereka saling menghargai dengan teman-temannya yang berbeda agama. Jadi untuk mata pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah, kita menggunakan metode dengan cara bermain. Nah, jadi kan kita dengan cara bermain kita coba menggabungkan antara dua agama tersebut. Jadi sambil bermain, sambil belajar, jadi kita buat kompetisi di situ. Jadi mereka terus berkembang gitu. Dan tentunya pasti ada nilai-nilai karakter yang ditanamkan di dalamnya ya. Banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan oleh Aksi Indonesia Muda Medan. Selain cek kesehatan masyarakat, komunitas ini juga kerap melakukan penyuluhan bagi masyarakat. Seperti kali ini, mereka mengadakan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang. Baik, nah tadi pemirsa saya tertarik dengan aksi 1000 goni sampah. Iya, Nah, ini benar. seperti apa sih aksinya? Iya, jadi aksi 1000 goni sampah itu aksi gotong royong dan itu masuk program pemberdayaan masyarakat di AIM Medan sendiri. Nah, jadi kenapa kita membuat program seperti itu? Karena saat itu kita di sana itu sendiri itu cukup kumuh ya, cukup kumuh keadaannya dan juga banyak sampah gitu. Jadi
seperti tidak layak gitu untuk mereka di sana gitu. Jadi kita mencoba untuk bagaimana kita membersihkan lingkungannya, dan terutama ada poin-poin plus yang kita dapatkan di situ. Yang pertama itu adalah kita mencoba mendapat keyakinan masyarakat kepada kita gitu, mendapatkan keyakinan masyarakat, dan juga kita berhasil gitu mengajak masyarakat untuk ikut program kita gitu. Jadi mereka secara tidak langsung mereka sudah ikut terlibat juga di dalam kegiatan berarti benar. ya. Nah, untuk konsepnya nih, kenapa harus memilih gotong royong? Iya, kenapa kita gotong royong? Ya seperti yang saya bilang tadi, karena memang di sana kan jorok gitu, banyak sampah. Kita buat jadi untuk program pemberdayaan masyarakat kita coba buat program seperti itu, dan itu juga dapat membantu kita dalam mencari hati masyarakat agar yakin kepada kita. Jadi ya itulah tadi tujuan kita membuat program itu gitu. Baik. Antusiasnya seperti apa? Apakah sempat ada penolakan dari ataupun ya masyarakat tidak mau gitu untuk melakukan itu, atau seperti apa antusiasnya? Ya, jadi awalnya masyarakat tidak menolak gitu, tidak mengatakan oh saya nggak bisa gitu, tidak mengatakan secara langsung, tapi mungkin ada 1-2 masyarakat yang mengatakan masyarakat di sini nggak bisa loh, masyarakat di sini pada sibuk kerja semua gitu, sibuk kerja, sibuk mulung, sibuk cari barang-barang bekas gitu kan. Jadi mereka pada sibuk, mungkin ada yang juga menjadi buruh bangunan gitu ya. Jadi terus mereka sibuk, mereka gitu, susah untuk kita ajak karena kan apa sih yang saya dapatkan dari mengikuti program kalian gitu Karena kan. mereka juga punya kesibukan iya, sendiri benar. ya. Karena kan mereka juga secara tidak langsung kalau mereka ikut ke program kita, mereka meninggalkan pekerjaan mereka gitu. Tentunya. Nah, untuk hasil dari aksi 1000 goni sampah ini dikemanakan hasilnya? Ya, jadi hasilnya saat awal kita melakukan program itu, karena kan memang baru 6 bulan kita jalankan, itu hasil dari sampah-sampah tersebut kita buang ke tempat pembuangan sampah gitu kan. Tapi setelah kita berpikir lagi, kita mau buat program gitu, program yang baru untuk pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang berharga. Wah, menarik. Berarti tidak hanya sekedar dikumpulkan tapi juga di-recycle kembali ya. Nah, untuk perubahan yang terjadi, ini kan ada kegiatan pendidikan informal tadi, kemudian ada tadi juga kegiatan lingkungan. Nah, ini seperti apa sih perubahan yang terjadi di masyarakat? Ya, untuk pendidikan informalnya itu kan sasaran kita adalah anak-anak di sana. Jadi anak didik kita di sana sudah menunjukkan sikap sopan santunnya kepada kita, sopan santun kepada teman-teman, dan juga sopan santun kepada teman berbeda agama tadi gitu. Jadi mereka sudah menunjukkan sikap yang baik, perilaku yang baik gitu. Jadi untuk masyarakatnya juga mereka sudah mulai tertarik dengan kedatangan kita. Jadi nggak seperti yang awalnya mereka beranggapan kita ini apa sih kan. Mereka beranggap asumsi mereka yang buruk tentang kita. Akhirnya mereka mau untuk ikut tertarik, ingin ikut terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat kita gitu. Baik Deki, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus tunda sejenak kembali. Kita akan melihat seperti apa sih komentar masyarakat mengenai pendapatnya terhadap aksi Indonesia Muda ini. Nah, seperti apa pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Saya sangat bangga dan sangat bersyukur karena orang AIM, anak-anak muda ini mempunyai potensi untuk masyarakat yang ada di sekitar sini. Dan saya mengharapkan supaya AIM bisa lagi lebih untuk memberikan apa yang ada sama mereka untuk masyarakat yang ada di sini. Manfaatnya anak-anak lebih banyak belajar daripada bermain. Jadi kalau anak-anak lebih banyak belajarnya di sini, berarti anak-anak itu tidak dipengaruhi oleh orang luar lagi, ataupun yang sekarang ada banyak dari media-media itu internetnya semuanya. Jadi anak-anak itu bisa dibimbing dan mereka lebih banyak pengetahuannya dari kakak-kakak AIM mereka. Harapan saya supaya kakak-kakak AIM lagi lebih giat lagi ataupun lebih banyak lagi ngasih pelajaran kepada adik-adik semua yang ada di sini, supaya adik-adik sini tidak banyak bermain dan mereka banyak belajarnya. Dan satu permintaan saya untuk ada di AIM, saya merindukan ada rumah baca. Gurunya baik, sopan, tidak memarahi kami, sayang kepada kami. Bahasa Inggris, matematika, BI sama IPA. Manfaatnya bisa dapat mengenal banyak kawan, bisa belajar bahasa Inggris lebih banyak. Lesnya les gratis, dapat wawasan banyak. Perubahannya banyak. Dulu tidak dapat ranking, tidak dapat 3 besar, tapi sekarang masuk 3 besar dan dapat wawasan lebih banyak. Dulu tidak bisa bahasa Inggris, sekarang bisa bahasa Inggris.
buat kakak-kakak AIM semoga lebih baik ke depannya, semoga lebih sukses, semoga mendapatkan relawan lebih banyak. Deki, apa sih yang kamu rasakan ketika berhasil mengajak teman-teman dan masyarakat untuk mau terlibat dalam kegiatan sosial ini? Ya, jadi merasa bangga gitu ya. Dan teman-teman kita yang teman-teman yang lain, yang pengurus-pengurus yang dahulu, foundernya juga merasa bangga. Bahwasanya kan di hingar-bingar yang modern ini gitu kan, anak-anak muda pada sibuk dengan gadgetnya gitu kan, sibuk dengan kesenangan-kesenangannya masing-masing. Tapi masih ada juga anak muda yang mau gitu, mau peduli gitu ya, mau ikut berkontribusi nyata bersama AIM sendiri gitu untuk mengentaskan kemiskinan di daerah masing-masing. Jadi, nah ini tadi juga kalau saya nilai mungkin dari awal perjalanan AIM banyak sekali nih cobaannya nih. Iya, benar. Ke anggota sendiri. Nah, ini seperti apa sih meyakinkan mereka untuk terus berjuang dan mau bertahan di komunitas ini? Iya, jadi kita terus mengupayakan ya, terus mengupayakan bagaimana kita meyakinkan mereka, kita terus memotivasi mereka, terutama memotivasi diri kami juga sendiri sebagai pengurus juga kan. Jadi kita coba memotivasi bahwasanya secara tidak langsung bahwasanya ini bakal bermanfaat bagi diri sendiri dan juga masyarakat luas tentunya. Ya, jadi kita terus mengupayakan kegiatan-kegiatan yang ikut bagaimana bisa mengembangkan, bagaimana bisa memotivasi diri mereka agar tetap peduli kepada masyarakat gitu. Bicara tentang dukungan, seperti apa sih dukungan yang sudah AIM terima dari pemerintah maupun dari masyarakat? Ya, jadi untuk dukungan sendiri AIM belum menerima dukungan dari pemerintah gitu kan. Jadi kita masih kesulitan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah sendiri, mendapatkan bantuan gitu kan. Tapi untuk dari pihak-pihak yang lain, pihak-pihak swasta mungkin mereka sudah ada beberapa yang memberikan bantuan kepada kita mungkin dalam bentuk donasi, dalam bentuk barang-barang, dan juga ada saat itu kemarin mereka membantu kita untuk apa? Dalam sembako, bentuk sembako kepada masyarakat gitu. Jadi mereka bantu untuk bagian sembako. Jadi kita di AIM sebagai penyalur gitu. Nah, untuk gebrakan kedepannya nih, apalagi yang ingin dibuat? Tadi kan sudah untuk dunia pendidikan sudah, untuk lingkungan sudah. Nah, ini kedepannya mau aksi apa lagi nih kira-kira? Iya, mudah-mudahan untuk aksi kita kedepannya itu kita sudah banyak buat program-program gitu ya, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi kan karena kita kan belum melakukan aksi di bidang pemberdayaan masyarakat yang pastinya sangat perlu gitu, yang memang menjadi fokus kita gitu untuk membantu masyarakat meningkatkan perekonomian mereka. Jadi saat ini kita sudah membuat rencana-rencana dan juga kita tinggal menunggu waktu yang tepat gitu. Menunggu waktu yang tepat kita untuk mengimplementasikan program-program kita tadi gitu. Baik, nah untuk harapannya nih terakhir seperti apa ke depannya? Ya, harapan kita semoga AIM ini bisa program-program AIM dapat terrealisasikan dengan baik dan juga mendapat dukungan-dukungan dari pemerintah juga. Dan pastinya untuk anggota-anggota AIM dan juga anak-anak muda di Indonesia, anak-anak muda di Medan khususnya dapat termotivasi ya untuk ikut bergabung sama kita untuk bisa berkontribusi nyata gitu untuk mengentaskan kemiskinan di daerah masing-masing gitu. Baik, terima kasih Deki atas perbincangan hari ini, menarik sekali. Semoga AIM semakin memberikan manfaat untuk masyarakat tentunya ya. Ya pemirsa, untuk saling berbagi tidak terbatas usia. Semua pun bisa diajak untuk terus bisa terlibat dalam kegiatan saling berbagi. Buktinya adalah AIM. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa indahnya berbagi. Sekian program Selasar Budi, saya Rizal Lubis, tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.